Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak rajin kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Ustazah Sarah Nadia Putri, kalian bisa panggil saya Ustazah Sarah. Saya ini mahasiswa PPL IAIN Salatiga. Seperti yang anak-anak tahu, saya ini sedang PPL, jadi mohon kerjasamanya, mohon bantuannya, partisipasinya untuk selalu memperhatikan materi yang saya sampaikan dan juga mengerjakan tugas yang saya berikan. Materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini yaitu bentuk akar. Bentuk akar ini materi lanjutan dari minggu sebelumnya yang sudah disampaikan Bu Erna. Kalau sebelumnya anak-anak sudah mempelajari mengenai bagaimana itu bentuk akar dan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bentuk akar, kita akan melanjutkan materi pembagian dan juga merasionalkan bentuk akar. Tujuan pembelajaran pada kali ini ada dua. Anak-anak diharapkan dapat melakukan operasi pembagian bentuk akar dan juga dapat merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Yang pertama pembagian. Pembagian ini ada dua cara. Cara yang pertama, jika A dan B elemen bilangan real, A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari 0, maka akar A per akar B sama dengan akar A per B. Jadi ini sudah terlihat mudah ya, anak-anak, jelas sekali jika ada bentuk akar A per akar B, maka hasilnya itu akar dari hasil bagi A per B. Langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, akar 6 per akar 2. Artinya, kita tinggal bagikan saja yang di dalam akar, yaitu akar 6 per 2. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi, hasilnya itu akar 3. Lanjut ke contoh soal yang kedua, akar 35 per akar 7. Artinya, akar 35 per 7. 35 dibagi 7, yaitu akar 5. Paham ya? Mudah ya? Lanjut. Contoh soal selanjutnya, akar 225 per akar 5. Artinya, akar 225 dibagi akar 5. 225 dibagi 5 itu 45, jadi akar 45. Karena akar 45 ini kalau diselesaikan menggunakan kalkulator hasilnya koma-koma, jadi kita harus pecah terlebih dahulu. Kita harus pecah dengan perkalian yang dapat di akar kuadrat seperti itu ya. Kalau akar 45 itu sama dengan 9 kali 5, ya sudah kita tulis saja 9 kali 5. Kenapa kita menggunakan 9 kali 5? Karena 9 di sini itu memiliki hasil bentuk akar atau hasil akar kuadrat, ya kan? Yaitu hasilnya kan 3 kalau diakarkan. Jadi kita pakai 9. 9 kali 5 itu akar 45. Akar 9 kali 5 itu kita sendiri-sendirikan, akar 9 dikali akar 5. Akar 9 sendiri itu 3, akar 5 tetap akar 5. Selanjutnya, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Akar 125 dibagi akar 5. Karena perperan ini kan juga pembagian, dibagi seperti itu ya. Maka ini sama, 125 dibagi 5. Jadi tetap membagi yang ada di dalam akar, bilangan yang ada di dalam akar ya. Jadi akar 125 dibagi akar 5. 125 dibagi 5 itu kan 25. Jadi akar 25. Tidak sampai sini saja, karena akar 25 itu memiliki hasil akar yaitu 5, maka kita harus selesaikan sampai
dengan bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya, pembagian dengan cara yang kedua. Jika terdapat bentuk A akar B per C akar D, maka kita bagi dengan yang di luar akar dan kita bagi dengan yang di dalam akar. Yang luar akar dibagi yang luar akar, yang di dalam akar juga dibagi dengan yang di dalam akar, seperti itu. A akar B per C akar D sama dengan A per C akar B per D. Karena di sini yang di luar akar itu A dan C, ya kan? Pembagian, maka A dibagi C. Dan juga ini pembagian yang ada di dalam akar, maka kita bagikan yang di dalam akar. Akar B per D, seperti itu. Langsung saja ke contoh soal, karena ini mudah. 9 akar 10 per 3 akar 5. Maka kita langsung bagikan saja yang di luar akar dan juga di dalam akar. 9 dibagi 3 akar, 10 dibagi 5. 9 dibagi 3 itu 3, akar 10 dibagi 5 itu 2, jadi akar 2. Selanjutnya, 28 akar 30 per 7 akar 10. Sama, ini juga kita bagi saja langsung 28 per 7 akar 30 per 10. 28 dibagi 7 itu 4, 30 dibagi 10 itu 3. Jadi hasilnya 4 akar 3. Mudah ya. Kemudian kita masuk merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Ada 3 cara untuk merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Jadi sebelum kita masuk ke cara-cara merasionalkan, alangkah baiknya apa sih merasionalkan itu? Kalian tuh perlu tahu apa sih merasionalkan itu, kan gitu. Merasionalkan itu artinya menyederhanakan. Jadi menyederhanakan penyebut pecahan bentuk akar. Jadi kalau bentuk akar atau bentuk akar itu ya, itu tidak boleh ada di penyebut. Anak-anak kan sudah belajar mengenai pecahan, ya kan? A per B, di mana A-nya itu adalah pembilang dan B-nya itu adalah penyebut. Yang di bawah itu atau yang B-nya itu tidak boleh bentuk akar. Kalau ada bentuk akarnya, maka kita harus merasionalkan. Ya. Contoh cara yang pertama. Jadi, jika terdapat pecahan dengan bentuk A per akar B, seperti ini ya, ini kan penyebutnya akar. Ya, padahal dalam bentuk akar itu tidak boleh di bawahnya ini, penyebutnya ini bentuk akar, sehingga kita harus merasionalkan atau menyederhanakan. Bagaimana caranya? Yaitu diselesaikan dengan mengalihkan penyebutnya itu sendiri. Kalau penyebutnya itu akar B, maka kita kali pembilang dan penyebutnya itu akar B per akar B, seperti itu, agar tidak merubah nilai. Jadi pembilangnya juga dikali akar B, penyebutnya itu juga dikali akar B, seperti itu ya. Sehingga setelah kita kalikan, A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B, hasilnya A akar B per B. Kenapa? A kali akar B itu A akar B, akar B dikali akar B, akar dikali akar, maka akarnya hilang. Tinggal bilangan itu sendiri, yaitu B. Begitu. Langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 1 per akar 3. Maka kita kalikan saja dengan penyebutnya. Di sini penyebutnya berapa? Yaitu akar 3. Maka hasilnya nanti 1 per akar 3 sama dengan 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Karena 1 dikali akar 3 itu akar 3, dan juga akar 3 dikali akar 3 itu 3, maka hasilnya akar 3 per 3. Udah ya. Lah, kalau pembilangnya akar gimana? Yaitu boleh, karena ini sudah bentuk sederhana. Nah, gitu ya. Yang pasti kalau merasionalkan itu
Jangan ada akar di bawah. Oke, di penyebut itu tidak boleh ada akar. Kalau sudah seperti ini sudah bentuk sederhana. Kita sudah menyelesaikan penyederhanaan itu. Selanjutnya, 2/3 akar 5. Ini juga sama, kita kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya yang akar di sini kan akar 5. Maka kita kalikan saja dengan akar 5. Ya, tidak perlu 3 per akar 5 yang perkalian di sini. Kita cukup mengalihkan dengan yang ada di dalam akar. Karena yang di dalam akar itu akar 5, kita kalikan dengan akar 5. 2 dikali akar 5 itu 2 akar 5. Ya, kemudian 3 akar 5 dikali akar 5. Akar 5 kali akar 5 kan akarnya hilang ya, tinggal bilangan itu sendiri yaitu 5. 3 dikali 5, 15. Maka hasilnya 2 akar 5 per 15. Mudah ya. Lanjut ke cara yang kedua. Jika terdapat bentuk pecahan seperti ini ya, A per B ditambah akar C. Nah, ini kan ada penjumlahan dengan B ya, akarnya. Ini juga tetap harus kita sederhanakan. Bagaimana kita menyelesaikan bentuk pecahan seperti ini? Maka kita selesaikan dengan mengalihkan penyebutnya ini, tapi kebalikannya. Maksudnya gimana? Ustazah, kok kebalikannya? Nah, di sini kan B ditambah akar C. Maka kita balik, yaitu B dikurangi akar C. Ininya. Kalau di sini penjumlahan, maka kita kalikan dengan pengurangannya. Seperti itu. Jadi A per B ditambah akar C itu diselesaikan dengan dikali B dikurangi akar C per B dikurangi akar C. Seperti itu ya. Jadi A per B ditambah akar C itu sama dengan A per ditambah akar C dikali B dikurangi akar C per B dikurangi akar C. Sehingga kita dapatkan A kali B dikurangi akar C, yaitu A kali, ini dalam kurung itu dikali ya maksudnya ya. A dikali dalam kurung B dikurangi akar C. Kemudian penyebutnya B dikali B. Nah ini ya, kita kalikan yang di luar akar dengan yang di luar akar. Yang di dalam akar dikalikan yang di dalam akar. B dikali B itu jadi B kuadrat. Positif dikali negatif itu jadi negatif. Dan akar C dikali akar C. Akarnya hilang, tinggal C. Seperti itu ya. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 3 per akar 3 ditambah 1. Berarti nanti kita akan kalikan berapa? Ya, kita kalikan dengan akar 3 dikurangi 1. Jadi, karena di sini penjumlahan seperti itu ya, kita kalikan dengan yang pengurangannya. 3 per akar 3 ditambah 1 sama dengan 3 per akar 3 ditambah 1 dikali akar 3 dikurangi 1 per akar 3 dikurangi 1. 3 dikali akar 3 dikurangi 1, maka artinya 3 dikali dalam kurung akar 3 dikurangi 1. Kemudian kita kalikan yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. Yang di luar akar dikalikan yang di luar akar. Akar 3 dikali akar 3 itu 3. Positif dikali negatif itu negatif. 1 dikali 1 itu 1. Mudah ya? Jadi hasilnya 3 dikurangi 1 itu kan 2. 3 per 2 dikali dalam kurung akar 3 dikurangi 1. Seperti itu. Mudah ya? Lanjut ke contoh yang kedua, ini sama, kalian bisa perhatikan sendiri. Karena ini penyebutnya itu 7 ditambah akar 2, maka nanti kita kalikan dengan 7 dikurangi akar 2. Seperti itu. Seperti ini ya. Jadi hasilnya 6 per 47 dalam kurung 7 dikurangi akar 2. Lanjut, kita masuk ke bentuk yang selanjutnya. Nah, tadi kan kalau penyebutnya itu penjumlahan. Nah, kalau pengurangan seperti ini bagaimana?
ya kita kalikan dengan kebalikannya sama. Kalau di sini pengurangan, maka kita kalikan dengan yang penjumlahan. A per B dikurangi akar C diselesaikan dengan mengalihkan B ditambah akar C per B ditambah akar C. Paham ya? Mudah saja ya, tinggal kita kalikan dengan penjumlahannya. Kalau tadi penjumlahan dikalikan pengurangan, ini tinggal pengurangan dikalikan dengan penjumlahannya. Maka kita dapatkan A per B akar C sama dengan A per B dikurangi akar C dikali B ditambah akar C per B ditambah akar C. A dikali B ditambah akar C itu hasilnya A dikali dalam kurung B ditambah akar C, kemudian B kali B itu B kuadrat, negatif dikali positif itu negatif, akar C dikali akar C, akarnya hilang, tinggal C. Paham ya? Langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 3 per akar 3 dikurangi 2. Ini tinggal kita kalikan dengan penyebutnya. Karena ini penyebutnya pengurangan, maka kita kalikan dengan penjumlahan. Jadinya 3 per 3 dikurangi. Ini ya 3 per akar 3 dikurangi 2 sama dengan 3 per akar 3 dikurangi 2 dikali akar 3 ditambah akar 2. Bawahnya juga per akar 3 ditambah 2. Seperti itu ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya negatif 3 dalam kurung akar 3 ditambah 2. Kenapa kok negatif ya? Ya, karena di sini kan hasilnya akar 3 dikali akar 3 itu 3. Negatif dikali positif itu negatif. 2 dikali 2 itu 4. 3 dikurangi 4 kan negatif 1. 3 dibagi negatif 1 itu negatif 3. Karena kan ini positif dibagi negatif gitu ya. Jadinya hasilnya negatif. Negatif 3 dikali akar 3 ditambah 2. Seperti itu. Untuk contoh soal yang kedua, ini juga sama. Karena di sini bentuknya 6 per 7 dikurangi akar 2, maka nanti kita kalikan dengan penyebutnya. Karena ini pengurangan, kita kalikan penjumlahannya. Yaitu kita kalikan dengan 7 ditambah akar 2. Seperti ini. Sehingga kita dapatkan 6 per 47 dikali 7 ditambah akar 2. Gitu ya. Mudah ya. Lanjut ke cara yang terakhir. Bagaimana kok kalau bentuk pecahannya itu A per akar B ditambah akar B. Ini kan akar ditambah akar kayak gitu ya. Ya sudah, kita selesaikan dengan mengalihkan bentuk pengurangannya. Kalau ini penjumlahan, kita kalikan dengan pengurangannya. Kalau di sini nanti pengurangan, kita kalikan dengan penjumlahannya, gitu ya. A per akar B ditambah akar C. Penyebutnya ini kan akar B ditambah akar C. Kita kan harus mengalihkan dengan kebalikannya, yaitu akar B dikurangi akar C per akar B dikurangi akar C. Sehingga kita dapatkan seperti ini ya. A per akar B ditambah akar C sama dengan A per akar B ditambah akar C dikali akar B dikurangi akar C per akar B dikurangi akar C. A dikali akar B dikurangi akar C itu A dikali dalam kurung akar B dikurangi akar C. Kemudian akar B dikali akar B itu B, ya kan? Akarnya hilang. Kemudian positif dikali negatif itu negatif. Akar C dikali akar C itu C. Gitu ya. Langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soal 3 per akar 3 ditambah akar 5. Ini penjumlahan ya. Maka kita harus mengalihkan dengan kebalikan dari penyebutnya ini. Yaitu 3 ya kan? Per akar 3 ditambah akar 5 sama dengan 3 per akar 3 ditambah akar 5 dikali akar 3 dikurangi akar 5 per akar 3 dikurangi akar 5. Karena di sini penjumlahan, kita kali dengan pengurangannya. Seperti itu ya. Jadi 3 dikali akar 3 dikurangi akar 5 ya 3 dalam kurung akar 3 dikurangi akar 5. Kemudian akar 3 dikali akar 3 itu 3. Positif dikali negatif itu negatif.
Akar 5 dikali akar 5 itu 5. Karena 3 dikurangi 5 itu negatif 2, maka nanti hasilnya juga negatif. Ya, karena 3 ini positif dibagi dengan negatif 2. Jadi negatif 3 per 2 kali dalam kurung akar 3 dikurangi akar 5. Seperti itu ya. Ini untuk contoh yang pengurangannya, maka kita tinggal kalikan dengan penjumlahannya. Seperti ini. Mudah ya. Semoga kalian paham. Untuk menutup pembelajaran kali ini, saya harapkan anak-anak bisa mengerjakan ini. 3 soal, berarti 4 soal ya. Karena yang nomor 2 itu beranak ABC dan nomor 1. Jadi jumlahnya ada 4 soal. Silahkan dikerjakan, dicoba. Nanti jika ada pertanyaan kita langsung bahas di Microsoft Teams. Ya. Apabila ingin bertanya lebih banyak bisa di Japri, nanti saya kasih nomornya saat pertemuan. Cukup sekian materi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya anak-anak memperhatikan materi ini. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua, berkah, seperti itu ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kata-kata yang menyakiti hati atau salah gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.